Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Jamalul Hakim. Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan kembali mereaction salah satu video antara dua negara dan masing-masing ibu kota guys ya, yaitu Indonesia dengan ibu kota Jakartanya dan Malaysia dengan Kuala Lumpurnya. Yang video sebelumnya saya sudah mereaction antara dua negara ini, dan bagi kalian yang penasaran ada link di atas nih guys ya. Oke. Dan tak payah lama-lama, kita akan reaction antara dua negara ini, mana yang paling best antara dua ibu kota ni ya. Apakah itu Indonesia dengan ibu kota Jakartanya ataupun Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur ya. Oke, tak payah lama-lama, let's go. Oke guys, kita akan reaction jauh sangat berbeza. Beginilah perbandingan antara Jakarta dan Kuala Lumpur gengnya. Oke, let's go. Technolovers, di wilayah Asia Tenggara, negara yang bisa dibilang maju yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sebelum ini saya Ketiga negara ini memiliki banyak perbedaan, mulai dari infrastruktur, budaya, hingga jumlah penduduk. Nah, untuk Indonesia dan Malaysia dijuluki negara serumpun karena memiliki beberapa persamaan dan jaraknya pun saling berdekatan. Ibu kota kedua negara ini pun kerap disandingkan. Lantas, ibu kota manakah yang lebih menarik dan paling maju? Berikut aku ingin ngajak kalian untuk melihat perbandingan Jakarta versus Kuala Lumpur. Sebelum lanjut, klik dulu yuk tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi biar ada terus informasi terbaru dari teknologi populer. Kuala Lumpur didirikan tahun 1857 dengan luas wilayah 243 km persegi. Sedangkan Jakarta yang sudah lebih dulu ada sejak 22 Juni 1527 memiliki luas wilayah 661,5 km persegi. Nggak jauh beda. Jakarta jadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi. Dari laman databox.katadata, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11,25 juta jiwa per 30 Juni 2021. Sementara data dari laman makrotrends.net, tahun 2021 Kuala Lumpur berpenghuni 8,2 juta jiwa penduduk. Tak heran jika kemacetan bisa melekat untuk nama Jakarta ketimbang Kuala Lumpur. Walaupun sama-sama macet pada jam sibuk dan akhir pekan, lalu lintas Jakarta terlihat lebih semrawut karena ramai motor di jalan raya. Apalagi kesadaran berkendara di Jakarta masih kurang. Kalau di Malaysia ini memang bukan jarang, memang iklan. Bukan jarang sih kalau motor memang ada, tapi banyak kereta di Malaysia. Nanti iklan kita skip ya. Ya Allah, iklan lagi. Oke. Selanjutnya, tata kota Kuala Lumpur bisa dibilang lebih rapi daripada Jakarta, di mana pemukimannya dipisahkan dari pusat kota. Kuala Lumpur memiliki kawasan pusat keramaian masyarakat di Bukit Bintang. Bangunan-bangunan tua yang tadinya kotor dan kumuh telah dicat ulang, bahkan direnovasi sehingga terlihat lebih menarik. Langit KL bahkan masih biru dan udaranya tidak pengap layaknya di Jakarta yang sesak dan padat. Ya betul, panas. Tak bisa dipungkiri nih, transportasi di Kuala Lumpur jauh lebih baik dari kenyamanan maupun pilihan rute dibanding Jakarta. Bisa dibilang KL sudah hampir setara dengan Singapura. Betul. Ketika Jakarta baru meresmikan MRT pertamanya pada pertengahan 2019, Kuala Lumpur malah sudah lama memiliki LRT.
Integrasi transportasi umum antara kereta api dan BRT sudah berada di dalam satu pengelola, yakni Rapid KL. Nah, di Kuala Lumpur jarang sekali nih ditemukan jalan berlubang, baik itu di jalan raya maupun jalan tol. Pejalan kaki saja nih ya, bisa dimanjakan dengan Selama zebra saya di cross yang Malaysia jelas memang dan tak pernah trotoar tengok yang cukup jalan nyaman. yang berlubang. Nah, bagi para backpacker, kemungkinan jarang menemui kendala jika berkunjung ke Kuala Lumpur. Sebab, di sana tuh bahasa Inggris jauh lebih luas dan mudah digunakan daripada di Jakarta. Itulah mengapa turis asing lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Bandaranya saja, Bandara KLIA sudah banyak menyediakan fasilitas modern dengan kemudahan akses walaupun lokasinya jauh di luar kota. Namun, untuk pelayanan staf, harus diakui Bandara Soekarno-Hatta jauh lebih baik dari KLIA. Selanjutnya mari kita berbicara situasi sosial kedua negara. Di Malaysia ada permasalahan yang cukup klasik adalah terkait ras. Adanya sekat antar ras begitu terasa di negeri jiran. Populasi Tionghoa di Kuala Lumpur jadi salah satu yang terbesar. Berbeda di Jakarta. Jakarta masih lebih baik dalam hal ini. Sayangnya kesenjangan ekonomi di masyarakat Jakarta tak seperti di Kuala Lumpur. Di Jakarta tak sulit menemukan pemukiman kumuh meski dekat dari mal modern. Namun, di Jakarta memiliki rumah ya sebuah kemewahan tersendiri walaupun jauh dari pusat keramaian kota. Sedangkan di Kuala Lumpur hanya segelintir saja yang mampu memiliki rumah pribadi. Sisanya memilih untuk tinggal di apartemen. Di apartemen. Nggak salah sih. Next, dari segi infrastruktur, gitu, Kuala Lumpur boleh saja lebih baik, tapi untuk sektor pariwisata tidak jauh lebih baik dari Jakarta. Jakarta juga masih bisa diselamatkan dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang lebih baik. Nah, secara luas, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan banyaknya tempat wisata menarik di dunia. Tapi, jika kita sandingkan dengan Malaysia, juga tak kalah sih sebenarnya. Sebut saja Bali di Indonesia, Langkawi di Malaysia. Langkawi dan Bali sama-sama destinasi pantai dengan keindahan alam yang sangat cantik. Bedanya, Bali masuk ke jajaran destinasi wisata terpopuler di dunia. Yo, siapa sih yang tidak mengenal Bali? Bahkan tak sedikit wisatawan yang bilang lebih kenal Bali ketimbang Indonesia, saking kerennya keindahan Bali. Nah, jika budaya Bali dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya mayoritas agama Hindu, Langkawi dipengaruhi oleh budaya Melayu yang mayoritas beragama Islam. Selain Bali, destinasi wisata lainnya milik Indonesia juga ada di Bandung, di mana versi Malaysia mungkin ada Cameron Highlands. Cameron Highlands dipenuhi hamparan kebun teh dan villa-villa cantik yang dibangun di masa kolonialisme Inggris. Ada juga Surabaya, salah satu kota bersejarah di Indonesia, mirip Christchurch Melaka di Malaysia. Keduanya sama-sama memiliki beragam alternatif wisata sejarah. Selain itu, cuaca keduanya juga cenderung panas. Jika Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, Melaka pun punya sejarah unik sebagai bagian dari wilayah Portugis di masa lampau. Kemudian ada juga nih wilayah Papua Barat dan Sabah. Sama-sama dikelilingi perairan cantik, sangat cocok lah untuk dijadikan spot diving. Wilayah hutan di kedua wilayah ini juga banyak yang belum terjamah. Kira-kira apa lagi ya tempat yang mirip dari dua negara ini? Nanti komen di bawah. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memiliki kota dengan keunikan masing-masing, termasuk Jakarta dan Kuala Lumpur yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski berbeda, tapi dua negara sahabat ini menjalin hubungan baik di berbagai bidang. Hubungan baik akan terus ditingkatkan sebagai negara tetangga dan serumpun. By the way, ini hanyalah sebatas hiburan saja ya, Technolovers. Datanya dilansir dari berbagai sumber, ada juga data dari opini semata. So, menurut kamu apa lagi nih persamaan dan perbedaan Indonesia-Malaysia? Yuk, tulis juga versimu di kolom komentar. Oke deh, sebelum video berakhir jangan lupa klik like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti link video asli ada di bawah. So itulah video tadi, dan jangan lupa komen,
share and subscribe ya, karena subscribe itu gratis ya.